Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Sekarang saya sedang hamil trimester 2 Ustadz. Dulu awal nikah sampai hamil trimester 1, kalau marah saya lebih memilih diam. Kemudian sebelum tidur mengevaluasi berdua. Akhir-akhir ini Ustadz, rasanya saya lebih melo dan sensitif. Sebel sama suami, dikit nangis, tapi ya gak bisa marah, gak bisa ngomong Ustadz. Hampir setiap hari nangis, rasanya capek Ustadz. Sementara suami jadinya suka ngerasa bersalah Ustadz. Saya harus gimana ya Ustadz? Melampiaskan marah yang tepat. Terima kasih Ustadz. Loh, kalau istri, saya bilang ke istri saya, kalau kamu marah ke saya, tidak nyaman dengan saya, adakah yang salah dari saya, maka silakan aktualisasikan, ungkapkan. Dalam artian aktualisasikan ini, perbuatan ini adalah mengungkapkan, Mas. Menginformasikan. Kenapa? Karena potensi seorang wanita itu adalah kelebihannya di sisi dia itu lisannya. Kalau kemampuan laki-laki kan di telinga, yang mendengarkan tadi itu. Maka kalau saya bilang ke teman-teman para istri, maka kalau posisinya marah, posisinya itu kemudian sudah dadanya itu sudah begitu sesak sekali, maka yang namanya rasa itu kan harus diungkapkan. Baik, Ustaz. Nggak mungkin rasa itu dipendam. Ya, contoh beliau ini misalnya, kalau punya rasa dengan lawan jenis ya diungkapkan, namanya rasa. Kalau meminum ini kan bukan pakai logika, tapi pakai rasa. Maka nanti ngomong, wih enak kopinya misalnya. Karena rasa itu harus diungkapkan. Dan kepemilikan rasa kan lebih dominan adalah pemilik istri, perempuan. Maka saya sampaikan kepada para suami, izinkan istri untuk menyampaikan rasanya. Maka kalau bahasa kita, suami harus siap mendengarkan. Ya, karena itu harus diungkapkan. Jadi boleh kok, meskipun hanya dengan, maaf ya, hanya dengan tangisan. Itu mengungkapkan itu. Jangan malah dipendem, bahkan konon kisah secara medis nanti malah membahayakan. Mulai karena kan yang paling banyak terpatik sebuah hormonnya itu adalah perempuan. Seperti ya, ini sedikit mengisahkan, istri saya ketika kelahiran anak ketiga itu konon kisah secara medis itu terkena hormon sehingga istri saya itu kena baby blues. Wah, ini luar biasa efeknya, teman-teman. Jadi yang paling banyak mudah terkena pematik hormon-hormon dan lain sebagainya itu adalah istri. Maka disinilah saya meminta para suami harus sadar, istri kalau ada apa-apa, pinter-pinter suami itu kemudian menangkap tanda-tandanya itu. Tapi kalau untuk para istri, silahkan diungkapkan. Lebih baik diungkapkan. Lebih baik diungkapkan meskipun dengan bahasa tetesan air mata. Makanya kalau suami tahu istri menangis, jangan hanya menyimpulkan dengan mudah. Oh, maring nganu bawang ini. Jangan. Suami, harus masak. Ini berarti nangisnya ini. Jangan, teman-teman ya. Jadi diungkapkan saja, Mbak. Supaya suami tidak salah tangkap tadi. Loh kan kok gini kan aku nggak bisa bantu. Karena kamu nggak cerita. Kan tadi suaminya merasa bersalah tadi itu kan. Maka silakan diungkapkan. Mau gayanya memeluk erat. Misalnya suaminya. Mau kemudian nyubit suaminya. Silahkan. Nggak ada masalah. Kadang-kadang kalau dicubit itu suami kadang-kadang kesakitan tapi ada sisi sensasi senangnya kok, Mas. Nanti kalau nggak percaya, tunggu. Putranya Mas Abriyadi usia 6 bulanan atau hampir 1 tahun. Tunggu saja. Ketika punya gigi, ini pasti digigit. Lowor Mas, sakit Mas. Tapi senang. Tapi senang. Ternyata sakit itu masih ada unsur senangnya. Jadi seperti itu teman-teman. Allah.